curah hujan yang tinggi. Banjir melanda desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat akibat hujan deras yang berlangsung sepanjang hari. Banjir ini menghambat arus lintas dan membuat siswa sekolah di daerah tersebut dipulangkan lebih awal. Hujan dengan intensitas tinggi juga memicu banjir di beberapa wilayah lain di Kalbar, termasuk Kabupaten Sanggau. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menutupi daratan yang biasanya kering disebabkan oleh curah hujan tinggi, sungai meluap, saluran tersumbat, atau kenaikan air laut. Banjir dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan mengancam keselamatan jiwa serta lingkungan. Total ada 8 dusun di Kabupaten Sanggau terdampak banjir, di mana ada 931 kartu keluarga kakak atau 3.403 jiwa yang ikut terdampak bencana tersebut. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, menyampaikan bahwa 8 dusun yang terdampak yakni Dusun Sosok 1, Sosok 2, Sekayu Tabat, Barekeh, Tahan, Moling, Dangku, Perayaan Dangku. Data sementara yang masuk ke posko banjir desa Sosok sebanyak 931 kakak atau 3.403 jiwa, dan jumlah warga terdampak diperkirakan masih akan bertambah, ujar Daniel, Kamis 17 Oktober tahun 2024. Daniel mengatakan, saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan, evakuasi, dan monitoring di lapangan, dan anggota TRC BPBD masih standby di lokasi. Senanda melaporkan di tempat kejadian. Selain di daerah Sosok, ternyata di Kabupaten Kuburaya juga mengalami banjir sebab sungai meluap. Sebab dari malam hingga pagi ini terjadinya banjir dan terjadinya hujan sehingga menjadikan banjir. Lalu juga emang aktivitas yang terjadi pada daerah ini seringnya membuang sampah sembarangan sehingga sungai meluap seperti ini. Bisa dilihat. Adapun penanggulangan bagi bencana banjir yang berada di daerah Kalimantan Barat, yaitu ada mitigasi pencegahan sebelum bencana terjadi. Mitigasi adalah langkah-langkah yang dilakukan sebelum bencana banjir terjadi untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkannya. Yaitu ada A. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Tanggul dan bendungan dibangun di sepanjang sungai atau pantai untuk mencegah air meluap ke pemukiman. Contohnya seperti bendungan Jatiluhur yang mengendalikan aliran sungai Citarum. Selanjutnya ada kanal banjir, yaitu membuat saluran tambahan untuk mengalirkan air ke tempat yang aman. Contohnya kanal banjir timur Jakarta untuk mengurangi risiko banjir di pusat kota. Selanjutnya ada gotong royong yang memperbaiki saluran air agar tidak tersumbat oleh sampah sehingga air hujan bisa mengalir lancar ke sungai atau laut dan membersihkan sungai dari sampah. Selanjutnya ada penghijauan atau konversi lingkungan, yaitu dilakukan reboisasi di daerah hulu dengan menanam pohon di area pegunungan dan sekitar untuk mencegah erosi dan memperlambat aliran ke daratan rendah. Kemudian ada ruang terbuka hijau (RTH) yang menyediakan tanaman kota yang mampu menyerap air hujan semakin banyak dan semakin kecil risiko banjir. Selain itu ada perlindungan lahan basah, seperti rawa-rawa berperan penting dalam menyerap menyimpan air. Selanjutnya ada edukasi dan sosialisasi masyarakat, yaitu seperti melakukan pelatihan simulasi bencana, mengadakan pelatihan rutin agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan saat banjir terjadi. Setelah itu ada pemasangan papan peringatan di mana tanda-tanda di daerah rawan banjir untuk mengingatkan masyarakat agar waspada. Kemudian ada edukasi dan simulasi tanggap darurat, mengedukasi masyarakat tentang cara bertindak saat banjir dan simulasi tanggap darurat. Ada teknologi dan sistem informasi. Sistem peringatan dini, sistem ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi banjir sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Setelah itu ada pemantauan curah hujan dan debit sungai, menggunakan teknologi seperti sensor dan satelit untuk memantau curah hujan dan ketinggian air sungai.
Ada juga peta resiko banjir. Di sini bisa menggunakan untuk mengidentifikasi area yang rawan banjir dan menginformasikan masyarakat serta pemangku kepentingan. Setelah itu ada juga pengelolaan tata ruang dan pembangunan, seperti perencanaan tata kota yang tahan banjir, pengaturan pembangunan di daerah, area yang aman dari banjir, serta pembatasan pembangunan di daerah rawan banjir. Kemudian ada pembangunan pemukiman yang beradaptasi dengan banjir, membangun rumah panggung atau bangunan dengan ketinggian tertentu di daerah rawan banjir. Setelah itu ada regulasi dan pengawasan pembangunan lahan, pencegahan pembangunan di daerah resepan di daerah yang rawan banjir.